Terus kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in amma ba'du. Mari sama-sama kita awali kajian kita di malam hari ini. Kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini materinya adalah tematik ulumul Quran. Dinamakan ulumul Quran, yakni ilmu pelajari perlik-perliknya Quran, pernik-perniknya Quran, detailnya Al-Quran, entah hikmah dibalik lafadznya perkata maupun hikmah dibalik bunyi harokatnya. Pada kesempatan kali ini materinya adalah kita bahas salah satu lafadz di Al-Quran, tepatnya lafadz yang berbunyi mithqala dzarratin di suatu surat, namanya surat Az-Zalzalah ayat 7. Dari pengertian bahasa mithqala dzarratin artinya seberat dzarrah. Mithqala artinya seberat. Dzarrah itu dari berbagai macam catatan dalam kamusnya, dzarratin bisa artinya anak semut hitam. Mithqala dzarratin seberat anak semut hitam. Kalimat mithqala dzarratin diambil dari surat Az-Zalzalah ayat 7. Saya baca per kalimatnya. Faman, kalau berkata faman, maka barang siapa yakmal mengerjakan atau berbuat mithqala dzarratin seberat dzarrah khairan yarahu. Kalau urutannya yakmal khairan, urutannya loncat. Faman yakmal khairan, maka barang siapa mengerjakan khairan, kebaikan, mithqala dzarratin seberat dzarrah, yarahu, niscaya dia melihatnya atau akan melihatnya. Melihat dalam kurung melihat balasannya. Jadi perbuatan kita sekecil apapun itu akan kita lihat hasilnya. Entah perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Seberat dzarrah, secara bahasa dzarrah itu dalam catatan kamusnya, dzarrah artinya anak semut hitam. Semut kan kecil ya, ini anaknya semut. Lebih cuy mana anak semut ini. Anak semut hitam dzarrah ya. Ayatnya berawalan faman, maka barang siapa. Kalimat fa atau maka ini bermaksud menindaklanjuti dari berita yang Allah sampaikan dari awal surat nomor 1 sampai dengan nomor 6. Jadi Allah beritakan apa? Nanti di akhir zaman, di akhir duniawi ada kejadian nanti. Istilah Jawa, muga-muga kita nggak menangi. Kita nggak menangi. Lebih baik meninggal duluan daripada ngelihat ngerinya terjadinya kiamat. Lebih baik meninggal duluan. Muga-muga nggak menangi. Idza zulzilatil ardu, jika bumi digoncangkan, zilzalah, segoncang-goncangnya. Jadi ibarat lotre itu dikopiok, bumi dikopiok, digoncangkan. Namanya dikopiok, kan lotre keluar apanya, nunggu yang keluar apa, nama siapa lotre. Digoncangkan. Dikopiok, istilah bahasa kasarnya Jawa, dikopiok, zulzilah, digoncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan berat bebannya itu. Apa sih bebannya bumi itu? Ya segala sesuatu yang terpendam. Apa misalnya? Ya jasad kita. Kita itu kalau timbang badan, misalnya saya bobotnya 50 kilo, 70 kilo, hakikatnya nggak segitu bobot kita itu. Lebih berat dari itu maksudnya. Kenapa? Karena ketika jasad kita ada rohnya, itu lebih ringan kalau ditimbang. Ketika roh kita dicabut, tinggal jasad saja, itu berat beban. Ditimbang berat. Jadi roh adalah sesuatu yang
gantung antara langit bumi. Jadi kita agak ringan gitu. Jadi ibarat bumi itu kita icak, kita injak, itu merasa agak ringan kalau kita masih ada rohnya. Tapi kalau kita itu rohnya dicabut, tinggal saja, itu berat ditimbang lebih berat daripada pas ada rohnya. Enggak percaya silakan dibuktikan. Silakan buktikan karena kita masih hidup diimbang sekian. Bobotnya 70 kilo, pasti dia meninggal timbang lagi Pak. Itu dari itu pasti. Dari 70 dari itu. Nah, karena dipendam dalam bumi, bumi merasa terbebani. Maka ketika kejadian kiamat nanti, akhrajatil ardu asqalah, beban beratnya itu dikeluarkan, dimuntahkan. Wa qalal insanu malaha, dan manusia berkata malaha, kalau berkata apakah baginya, arti bahasanya itu ada apa, bumi sebenarnya ada apa. Di sini insan itu pengertian manusia secara individu. Karena di Quran banyak katanya manusia, an-nasu manusia, al-basaru manusia, an-nafsu bisa manusia, al-insanu manusia, al-unasu manusia. Apa insanu? Insan, istilah Jawa kan insun, niat insun. Insun itu individu per orangnya, manusia per orang. Jadi nanti di akhir zaman masing-masing orang itu tanda tanya, kenapa bumi kok goncang ya, kenapa ya? Yaumaidin, pada hari itu tuhaditsu akhbaroha, bumi menceritakan, tuhaditsu akhbaroha, menceritakan apa yang dia akan kabarkan kepada kita itu. Jadi bumi itu makhluk Allah juga, ya bisa bicara, cuma kita aja nggak paham bahasa. Nanti di akhir zaman bumi ngomong, jadi mencurhatkan apa yang dia pendam selama ini. Yang narobaka auhalaha, dengan sebab Tuhanmu Muhammad auha telah memberikan suatu ilmu tauhid kepada bumi untuk berkata nanti. Bumi berkata nanti, manusia berkata. Yaumaidin, pada itu yasburun nasu astatan lira amalahum. Jadi manusia itu dalam keadaan ya, dia kebingungan, yang merasa amalannya baik senang, yang merasa amalan buruk was-was. Istilah bahasa Jawa itu, kalau kita tuh hidupnya sengsara terus, nggak enak terus, berarti apa? Betah-betah di dunia, betah-betah di dunia itu. Nah, ketika ada akhir dunia, masalahnya itu senang. Alhamdulillah berakhir sorone. Alhamdulillah sudah berakhir sengsarane, senang. Jadi makanya Allah buat orang dunia itu, Allah buat di dunia itu susah. Allah buat dunia itu banyak masalah. Allah buat di dunia itu banyak musibah supaya nggak betah, supaya merindukan akhirat, supaya nggak betah di dunia ini. Jadi kita ada kejadian kiamat senang, alhamdulillah nggak lagi ada, merindukan akhirat. Ya, mereka yang di luar Islam yang nggak beriman, Allah buat dunia sukses, jaya, senang-senang, supaya nggak butuh akhirat. Jadi yasdurnasu astarliru amalahum. Nah, makanya diurut faman yang khairan dulu, baru sarang ayatnya apa? Orang ketika dengar adanya kiamat itu paling senang adalah orang yang berkebaikan, paling senang karena merindukan segera selesai duniawinya, karena nggak betah, hidup nggak enak, nggak betah. Nih, makanya diurut ayatnya faman yamal mithqala khairan dulu baru syarran. Karena hanya orang berbuat kebaikan sajalah merindukan segera dapat pahalanya, segera cepat-cepatan dapat surga, segeranya itu ingin segeranya. Sedangkan mereka berbuat syarran keburukan, ingin diulur umurnya, ingin diundur buminya, nggak segera mati, nggak segera kiamat itu. Saya ini mata, berarti menindaklanjuti mata. Kalau sudah kita dengar nanti berita seperti ini, goncangnya bumi, maka sama yaknal, maka barang siapa mengerjakan. Ini kalau dikupas detail lagi per kalimat urutan munculnya lafaz, ternyata di Quran berbunyi sama yaknal mithqala dzarratin khairah.
muncul kata mithqala dzarratin dulu baru khaira. Kalau diurut ya kanan ke kiri, misalnya khairan dulu. Ya'mal khairan mithqala dzarratin, mengerjakan kebaikan seberat darah. Kalau yang warna kuning bawahnya ya'mal mithqala dzarratin khairan, mengerjakan seberat darah kebaikan. Ini diwalak-walik letaknya khairan didahulukan, diakhirkan, beda pengertiannya. Ya kayak kita loh bahasa Indonesia. Coba berdasarkan beda apa sama. Misalnya, ini mobil bekas, ini bekas mobil, beda apa sama? Beda. Ini mobil bekas, berarti apa? Mobil bekas pakai alias second gitu kan ya maksudnya. Kalau ini bekas mobil, berarti dulunya mobil, tinggal casingnya saja dipakai kios gitu kan ya, misalnya itu. Benar ya? Beda. Ini mobil bekas, ini bekas mobil, beda. Itu di Al-Quran, khairan didahulukan, khairan diakhirkan, beda. Kan kita ungkap di sini, apa hikmahnya ya? Lafadz khairan diakhirkan, mithqala dzarratin dulu baru khairan muncul. Kalau terjemahnya itu khairan dulu, terjemahnya loh ya, dalam standar Kemenang terjemahnya itu dari yakmal loncat khairan. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah. Jadi mengartikannya loncat. Supaya nggak loncat gimana kalau didahulukan khairan, biar nggak loncat urut aja. Waman ya'mal khairan, kan enak kan ya. Mengerjakan kebaikan seberat darah. Itu kan maunya kita, kan kalau loncat-loncat. Kalau khairan didahulukan daripada mithqala dzarratin, jika khairan didahulukan, maka bermaksud amalannya mengarah kepada objeknya. Karena dalam kaidah bahasa Al-Quran, ketika ada kata kerja butuh objek, dan objeknya itu lafadznya dekat dengan kata kerjanya, maka bermaksud langsung kepada objeknya. Itu kaidah seperti itu. Kalau mithqala kan ukuran objeknya. Ya'mal khairan, mengerjakan kebaikan. Mengerjakan apa? Kebaikan. Langsung muncul khairan duluan kepada objeknya. Ini kalau didahulukan. Mengerjakan kebaikan. Misalnya mengerjakan ya baca Quran, mengerjakan ya nolong orang, pokoknya apapun objek. Kalau khairan didahulukan. Sedangkan dalam ayatnya khairan diakhirkan. Kalau diakhirkan bermaksud amalannya mengarah kepada caranya untuk menghasilkan objek. Caranya. Gimana caranya supaya itu caranya mithqala dzarratin. Caranya apa istilah Jawa itu? Ya apa supaya cara itu apa geremetnya itu pelan-pelan sampai nggak kedengaran. Kayak geremetnya semut, anak semut hitam kan nggak didengar. Gimana caranya kalau saya nolong dia itu dia nggak tahu. Nah, itu maksudnya. Mithqala dzarratin duluan. Gimana caranya supaya saya nolong dia itu dia nggak tahu kalau saya berbuat. Namanya mithqala dzarratin khairannya diakhirkan. Mengarah caranya untuk menghasilkan objek. Ini bicara caranya. Contoh, misalnya contoh. Kalau khairan didahulukan, ya'mal khairan mithqala dzarratin, apa khairan didahulukan bermaksud amalan benar pada objek. Misalnya saya sedekah secangkir kopi untuk teman, neraktir ya nang warkop, neraktir nang kafe, neraktir ini. Ya ini traktir secangkir kopi yang mungkin harganya tidak semahal secangkir kopi yang pernah saya ditraktir olehnya. Misalnya saya dulu pernah kursi A diajak ke kafe, sekarang giliran saya saja nang warkop kan beda harga, beda kesannya. Kafe kan wah, kesannya wah gitu, warkop kan kacangan murahan, gitu kan ya. Jadi ketika saya traktir teman saya ke warkop, tak bayari kopinya, nah itu namanya yakmal khairan dahulukan. Bahwa khairan dari saya berupa traktir kopi adalah itu mithqala dzarratin. Jadi kadarnya ringan dibanding khairan teman saya kepada saya dulu itu. Karena saya dulu ditarik kopinya itu kelasnya kelas kafe. Tapi dua ini teh sama kopi. Ini teh ini kopi. Bahasa Sunda, ini teh kopi gitu bahasa Sunda ya. Ini teh kopi. Anak tahu bahasa Sunda ngomongnya.
Ini teh, kalau sebelah kiri teh, ini teh kopi. Ini traktir kopi, teh sama kopi. Ini kalau khairan didahulukan. Sedangkan ayatnya khairan diakhirkan. Nah, sekarang dibalik. Jika khairan diakhirkan maka termasuk amal mengerok. Caranya untuk menghasilkan objek. Misalnya saya sedekah secangkir kopi untuk teman. Ini tanpa dia tahu, misalnya ngumpul 10 orang, nggak ada yang tahu kalau saya ngebosi, nggak ada yang tahu. Teman saya nggak tahu. Tanpa sepengetahuannya, saya yang traktirnya. Dan ketika teman saya belum hadir, di meja saudara kopinya, ono kecoa ini mau mampir, tak gusak. Sayalah yang menghalau kecoa tiba-tiba akan menghinggapi kopi. Maka selamatlah kopi ke tangan orang itu. Jadi amalan saya menjaga kopi supaya enggak kena semut, mencoba itu amalan miskola darotin yang dia nggak tahu. Selamatnya objek kepada tangan orang. Itu urutannya miskola darotin baru khairah. Ini lebih halus lagi amalan ini. Kenapa? Tidak sekedar sodako kopi, tapi sodako usaha mencegah supaya kopi aman sampai ke tangan teman saya itu aman. Itu lebih halus lagi amalan sodakonya. Tidak sodako sekedar benda fisikal kopi, tapi usaha menjaga pun juga sodako. Ini makanya Allah urutkan miskola darotin dulu baru khairah. Lebih enggak kelihatan lagi gitu kan ya. Kalau mengenai yang traktir, nggak tahu kalau saya yang traktir itu masih mendingan. Tapi kalau yang jaga supaya aman ini, itu mereka nggak tahu. Kalau saya yang menjaga supaya aman kopinya. Ini hikmah dari didahulukannya miskola darotin baru khairah. Secara bahasa apa sih miskola? Ini dalam ilmu sorof. Sorof itu ilmu pelajari perubahan kata. Sorof bukan saraf ya. Kalau saraf itu setengah geliem saraf. Ini sorof. Mif'ala ini punya wazan, punya pola. Mif'ala namanya ismul alati, isim alat. Apa isim alat? Nama alat. Asal kata apa? Mif'ala minal fi'li takula yakulu, dari fi'il, dari kata kerja yang berbunyi takula yakulu artinya berat. Takula yakulu artinya berat. Kalau mif'ala alat untuk memberatkan. Nah, itu arti perkara. Karena nama al-mifqala alat untuk memberatkan. Memberatkan apa? Timbangan maksudnya di akhirat nanti. Dengan daratin anak semut hitam. Bayangkan ya, anak semut ditimbang. Saya kira apa berarti? Nggak berubah kan? Nggak usah pakai timbel. Ya, nggak akan berubah gitu. Anak semut ringan kan ya. Apa mifqala alat untuk memberatkan. Nah, barang siapa beramal kebaikan di dunia, beramal yang nyata kelihatan orang besar-besar itu kalau dibanding yang miskola darotin kalah mereka. Kenapa? Karena yang amalan yang khairon yang darotin itu, yang nggak kelihatan orang itu dibawa ke timbangan pada kelihatan. Kayak tadi kan, saya traktir, jadi kan ngomong kan bahasa traktir itu nggak seberapa amal solehannya dibanding yang diem. Saya traktir tapi nggak ada yang tahu, kan tersembunyi kan. Ini sekolah darotin. Ini sekolah alat untuk memberatkan timbangan. Darotin anak semut. Yang ditimbang apa di akhirat? Tentunya ada 3 nanti di akhirat. Yang pertama amal perbuatan manusia, namanya perbuatan mulut atau lisan alias ucapan suara. Perbuatan gerak fisik badan kita itu tangan ngapain, kaki kemana aja, mata ngeliat apa saja, timbang. Yang kedua manusianya beramal perbuatan, wujud fisik manusianya. Yang ketiga lembar catatan amal badan manusia yang di tangan malaikat itu ditimbang bukunya. Ditimbang 3, perbuatannya, manusianya, dan catatan. Bukunya catatan. Yang 3. Perbuatannya, ini kalau anak semut hitam itu ditimbang perbuatan manusia, wah berat. Manusianya dan lembar catatan ada 3 ditimbang. Yang pertama kita urut amal perbuatan manusia, gerak dan ucapan. Misalnya gerakan tangan tadi
memegang secangkir kopi, traktir temen itu sedekah, itu gerak itu timbang itu Allah. Gerak timbang. Ya kita loh, kita ke masjid, jalan kaki, rumahnya sekian meter, jalan, ya, geraknya jalan itu ditimbang nanti. Gerak hasil gerak nanti diwujudkan dalam bentuk fisikal, benda fisikal ya. Cuma kita nggak tahu, entah berupa batu, berupa besi ditimbang. Jadi kalau dari rumahnya dari masjid ya, habis itu alhamdulillah dari masjid. Jadi kalau melakukan doa, banyak amalan gerak jalan banyak. Tapi jangan diakali keterlaluan, rumahnya dekat masjid. Ingin sholat muter dulu, nangkan sebelah, muter dah. Ya biasa aja. Ini contoh. Ya, jadi suara ucapan, senyuman, saudara pernah senyum. Jadi seringan-ringan saudara yang secara modal ya sudah, gimana orang itu menyenangkan kita, senyum daripada merengut sebagainya. Nah, semua itu gerak, suara, senyuman misalnya diwujudkan dalam bentuk fisikal materi anda ditimbang. Sebagaimana Rasul pesan pada kita, kalimatani qafifatani, dua kalimat yang ringan, ala lisani, atas lisan, tapi fakilatani, berat, fil mizani, di dalam timbangan, habibatani, disukai oleh ilah rahmani, yang maha pengasih. Apa kalimat yang ini yang kita udah hafal semuanya? Subhanallah bihamdi, subhanallah yang azim. Ini subhanallah, maksudnya Allah, wa bihamdihi, dengan pujiannya atau segala pujiannya. Subhanallahi, maksudnya Allah, al-azimi, yang agung. Jadi kasarnya senganggur-nganggurnya kita bengong ucapan wiri tanah gitu, maksudnya gitu. Wiri tanah, wiri dzikir gitu. Baca ini ringan, ini sepele. Tapi nang timbangan regane 10. Sepele tapi 10. Berarti suara bacaan tasbih ditimbang nanti. Ditimbang suara itu ya. Semakin banyak suara kan timbang. Ini contohnya. Wirid dzikir kita, subhanallah. Ini satu, yakni perbuatan, gerak, ucapan, hasil suara, hasil gerak yang ditimbang. Yang kedua manusianya. Beratnya timbangan manusia bukan dilihat dari berat badannya, tetapi dilihat dari seberapa sering anggota badannya dipakai berbuat kebaikan. Jadi yang merasa badan sekarang kurus-kurus ya, kacang-kacang jangan minder. Kacang itu dia ada ditimbang masih kalah sama yang lemur-lemur. Jangan gitu. Nanti itu ditimbangnya orang di akhirat itu yang gemuk-gemuk belum tentu menang saatnya. Karena ada itu Rasul bilang pada kita ya, nanti di ada kejadian orang itu gemuk, ditimbang, itu ringannya kayak lalat, kayak nyamuk. Padahal berbobot itu ya, di dunia timbangan 80 kilo, 100 kilo. Tapi pas di akhir timbang ringan itu ada itu. Oh, berarti nanti jasad kita ditimbang. Ditimbang berat tidaknya bukan dari bobotnya, fisik tapi anggota badannya sering nggak dapat kebaikan. Karena ada cuplikan adegan kisah. Suatu ketika para sahabat ngumpul pinggir jalan, jagongan, cangkruan gitu, merundil lah. Nah, ketika sedang merundil pinggir jalan, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud lewat. Ingat bahwa sahabat Rasul yang badannya paling kurus, keceng, kurus, itu bin Mas'ud paling kurus. Paling kurus itu, terkenal kurus. Jadi maaf ya, pendek, kurus gitu. Apa buktinya? Setiap perang, ikut perang ya, selalu mbak pedang yang ringan, nggak pernah panjang-panjang pedangnya kan, nggak kuat mbak pedang. Ringan, segini ukuran itu. Yang kedua adalah Ibnu Mas'ud setiap perang, yang perang kan badang pasir ya. Jadi sering ada badai berupa angin dan sebagainya, itu angin gempes. Itu selalu sering istilah Jawa sering berbelat angin. Saking kuru sering berbelat. Bus berbelat. Jadi bahan bulu-bulu yang saking keceng kena angin terlalu berbelat. Nah, itu.
Dimaksud dia terkenal gitu. Nah, karena posturnya orang Arab itu jubahan, maka selama itu para sahabat nggak tahu kalau kurus kan jubahan masalahnya. Nggak sesuai berapa kurusnya nggak tahu. Nah, tahunya ketika mereka sedang di pinggir jalan, Yusuf lewat itu. Nah, Rasul lewat belakangnya agak jauh gitu. Dari Ibnu Mas'ud duluan, Rasul paling belakang. Nah, ketika lewat angin menerpa dia, jubahnya tersingkat ke atas sampai kelihatan betisnya, pahanya, semuanya noleh. Ternyata kurus. Maka selama ini Rasul berbilang, ternyata kurus. Nah, kenapa? Karena diajak Rasul komentar keluarlah hadis ini. Ketika Rasul itu sudah pergi, Rasul komentar, waladhi nafsi biyadi, demi yang diriku di tangan Allah, lahuma, sungguh kedua betis, huma itu kedua betis maksud asqalu, nanti lebih berat bil mizan timbangan daripada gunung Uhud. Kenapa? Karena kakinya maksud sering dipakai perang, sering dipakai amalan berjalan menuju medan perang, maksudnya itu ditimbang meskipun kurus. Mari kita Bismillah, Allah, saya keluar rumah, kemana? Kerja, kemana? Ya, kemana ini? Mari, hal yang baik, mari kemananya itu. Agar langkah kaki kita itu timbangannya berat nanti. Jangan sampai keluar rumah itu ke hal yang Allah nggak suka. Jadi sia-sia, eman berjalan sekian kilo, ternyata tujuannya nggak manfaat, timbangannya ringan nanti kaki. Ini manusianya. Yang berikutnya lembar catatan yang di tangan malaikat itu, Allah melaporkan nanti melaporkan hasil catatan malaikat itu di sekian lembaran catatan manusia dilaporkan, diterima oleh manusia itu sendiri. Nah, ini ada salah satu adegan nanti di akhir dari kejadian karena Rasul nanti ada seorang umatku yang ketika disodorin buku amalan keburukan itu catatannya banyak buruknya sampai lembarannya sepanjang penglihatan, nggak selesai maksudnya. Jadi dia pesimis, buruknya tuh wah banyak biasanya. Jadi pesimis akhirnya gitu. Ya, ketika buku catatan amal buruk taruh di daun timbangan sebelah kiri, catatan amal baiknya sebelah kanan, akhirnya lebih berat yang buruk. Jadi miring ya. Karena Allah ngasihkan kartu ini, bawa kartu. Pergilah ke Pinanggaman. Kartu apa ini? Kartu. Kartunya bertulisnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ketika kartunya taruh di buku yang timbangan baik, langsung berbalik bobotnya. Kalau tadi amal buruknya banyak, amal baiknya dikit, tapi kalau ada dikasih kartu berat kepada yang kebalikan. Kartu ini dari mana asalnya kartu ini? Kartu asli kartu asli. Ini ada suatu surat di Al-Quran yang namanya surat Al-Ikhlas. Ya. Judul suratnya Al-Ikhlas. Tapi dalam suratnya itu nggak ada kata-kata Al-Ikhlas, itu nggak ada. Nggak betul maksudnya. Tapi dinamai Al-Ikhlas. Wah, aneh kan? Apa hikmahnya ya? Nama suratnya Al-Ikhlas. Tapi dalam suratnya nggak ada kata-kata ikhlas. Hikmahnya adalah ikhlas itu bukan bahasa ucapan. Ikhlas itu bukan bahasa tulisan. Ikhlas itu bahasa perasaan. Kalau kata-kata ikhlas Allah munculkan di surat itu, maka terbaca di kita baca ayatnya. Ikhlas itu terbaca. Karena terbaca bersuara. Ikhlas suara. Ikhlas itu bukan bahasa ucapan. Maksudnya kalau kita ikhlas jangan bilang-bilang maksudnya, ya saya ikhlas, jangan gitu. Teman ya Ustaz kawan. Kita udah dewasa kan, udah bahasa basi Ustaz kawan. Teman tak ikhlas ya Ustaz kawan. Saya bilang iya ikhlas bukan gitu. Ikhlas bukan bahasa ucapan. Dan juga bukan bahasa tulisan. Jangan chatting ngetik ngambil aku ikhlas. Jangan bahasa gitu. Gak usah ditulis. Ini aja bahasa perasaan. Karena begitu rahasianya ikhlas sampai malaikat nggak bisa mencatat kalau gitu ikhlas.
Jadi amal kebaikan tadi yang bobotnya kalah sama keburukan itu kan dari hasil pantauan malaikat, sepengetahuan malaikat. Sedangkan kita ikhlas apa enggak, mereka enggak tahu. Kartu. Dengan pengakuan pun wallahu ahad Allahu somad dari penjelmaan lafaz ini. Ikhlas itu bukan bahasa ucapan, bukan bahasa tulisan, tapi bahasa perasaan. Jadi ikhlas itu baik perasaan. Ini kartu ini salah satunya. Jasad kita dianggap hidup jika masih ada rohnya, benar. Sedangkan roh kita dianggap hidup jika masih ada keimanannya, benar. Karena di Al-Quran Allah nyindir, inna syarrad dawabi alladzina kafaru. Sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk melata apa dawabi, makhluk gegemetan, gegemet di bumi gerak. Tapi kalau kafaru, ya syarrad dawabi, seburuk-buruknya makhluk adalah makhluknya hidup tapi tidak ada imannya, karena kafaru, percuma hidup secara roh kalau nggak ada imannya. Syarrad dawabi, roh kita dianggap hidup jika masih ada keimanan. Iman kita dianggap hidup jika ada amal solehnya. Amal soleh ya tadi contohnya terakhir teman, nolong orang. Nah, amal soleh kita hidup jika masih ada keikhlasannya. Kenapa? Karena rohnya amal adalah keikhlasan. Rohnya. Amal itu casing. Rohnya itu ikhlas apa enggak? Rohnya. Jadi hasil catatan malaikat kebaikan kita itu dikit. Tapi dalam dikit ini kita itu ikhlasnya ada. Berat itu dia. Berat. Malaikat hanya bisa kan ya'lamu ma ta'malun gitu. Malaikat hanya mengetahui apa yang kita kerjakan secara fisik. Hati kita itu buruk, iri, dengki, enggak tahu, malaikat enggak tahu. Hati kita itu apa pura-pura, munafik, apa ikhlas, apa murid, enggak tahu malaikat. Karena hati kita lebih gaib dari malaikat. Tahu dia. Berarti meskipun itu amal baiknya sedikit, tapi kalau rohnya ada, ikhlasnya ada, berat tiba. Amal dosa itu dikit kayak sekecil semut hitam, tapi kalau ikhlasnya ada, berat itu. Zarroh. Ikhlas itu kayak apa sih ibaratnya? Anak semut hitam di batu yang hitam di kegelapan malam. Kelihatan. Itu senter gini nggak kelihatan. Ikhlas baru tuh. Mari kayak semut berjalan seringan mungkin. Maksudnya jangan orang tahu, jangan orang dengar. Kemudian di tempat yang gelap, apa menurut pengertian? Jangan sampai bahwa tempat ini tahu bahwa kita itu di situ. Kemudian gelapan malam, yang nyari waktu timing yang gimana orang nggak tahu. Contoh misalnya, saya pingin nangis, nangis yang paling mudah adalah nangis ketika sendirian, di suatu tempat orang nggak tahu, kita kepada Allah, sebagainya, entah curhat dan sebagainya, itu baru mutu nangisnya. Kenapa? Karena nangis di tempat yang hitam, batu hitam itu berarti tempat yang gelap, alias orang nggak tahu. Terus kegelapan malam, ya, di timing yang orang nggak tahu itu di situ. Yang orang nggak tahu kita itu di waktu itu. Baru murni nangisnya. Jadi nangis tobatnya murni berarti. Bukan nangis di settingan. Nah, apa sih khairan kebaikan? Ya, amal kebaikan kayak darah tadi, ringan objeknya, ringan geraknya, ringan suaranya, seringan asam hitam dalam timba. Maksudnya bahwa mari kita itu berkebaikan, jangan usah milih-milih. Contoh yang salah. Saya itu malas sholat sunat duha, sholat di masjid malas apa? Kadarnya malam itu sama tahajud. Saya itu ngikutnya tahajud saja. Jangan gitu. Siapa tahu tahajud Anda itu kurang khusyuk, kurang mutu, malah gak ada nilainya. Apalagi diomongin, saya ngantuk, kenapa? Saya ngantuk tadi malam tahajud, malah seperti itu. Dilapor orang ini,
statusnya. Mari kita bangun tahajud. Ini contohnya. Dari mari kebaikan seringan apapun kerjakan. Ada kesempatan kerjakan. Karena Allah itu naruh ridhonya kepada kita itu di suatu amalan yang Allah sembunyikan, kita nggak tahu. Dan sebaliknya Allah naruh murkanya kepada kita juga keburukan yang kita nggak tahu. Maka kalau buat buruk ya dihindari, kan sampai tahu buruknya itu jadi datang ke Allah. Ini khairan, ringan objeknya, seringan zarrah. Mari berbuat kebaikan meskipun ringan, dikerjakan aja selama ada kesempatan. Dan itu yang penting ada rohnya, keikhlasan. Meskipun ringan, tapi kalau ikhlas itu memberatkan, nanti dapat kartu. Terakhir, ini ada kalimat hikmah dalam bahasa Arab. Al-yawma yuqbalu minka mithqala dzarratin wa ghadan la yuqbalu minka min ardi dhahaban. Al-yawma pada hari ini nih di dunia ini, yuqbalu minka bisa diterima amalan darimu mithqala dzarratin meski seringan anak semut hitam dalam timbangan. Wa ghadan dan besok di akhirat lan yuqbalu minka tidak akan diterima amalan darimu milkul ardi dhahaban meski seberat emas sepenuh bumi. Apa ada telat. Karena kita nggak tahu matinya kapan, apakah Ghadan sekarang hari apa Sabtu, besok Ahad apa besok. Hari kemarin kita tidur nggak bangun-bangun berarti mati, kan Ghadan termasuk. Ghadan itu besok kapan? Ini karena tanggung umum penafsirannya, bisa besok pengertian hari besok Ahad itu, atau besok pengertian alam akhir nanti itu, jadi nggak tahu. Jadi mumpung masih hidup, kerjakan yang baik-baik meskipun sepele. Itu diterima oleh Allah, diterima daripada besok tapi kan telat. Ini satu. Yang kedua, fal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Fa maka alima pada hari ini amalun hanya ada amalan wala hisabun dan tidak ada perhitungan timbangan. Wa ghadan sedangkan besok hisabun hanya ada perhitungan timbangan walaupun dan tidak ada amalan. Mungkin sekarang belum ditimbang Allah gitu maksudnya. Mari berbuat amalan. Kalau mau nggak ada hisabun, nanti di akhirat hanya ada timbangan, nggak bisa kita beramal, nggak bisa. Kalau udah waktunya timbang. Nih hikmah dari penyusunan mithqala dzarratin khairan. Jadi mari kita kerjakan khairan, kebaikan meskipun itu ringan, seringan anak semut hitam. Tapi karena kerjakan sekarang kan al-yauma pada hari ini, pada tahun ini, pada di alam dunia ini, maka oleh Allah yuqbalu diterima. Tapi kalau Ghadan besok telat, nggak diterima. Ini hikmah dari penyebutan lafaz mithqala dan khairan yarahu. Apa yarahu? Misalnya dia akan melihat hasilnya dari amal itu. Jadi gimana kita itu jangan berambisi ngumpulin banyak amalan. Bukan banyaknya maksudnya. Mari berambisi untuk bikin supaya amal itu mutu. Mutunya penting. Rohnya amalan itu. Meskipun sepele amalan kecil. Tapi kalau mutu maka ya ditimbang berat. Semut berat emas kalah. Emasnya 10 bumi. Ini kalau kita itu kalkulasi pada Allah, ya Allah, totalan ya Allah amal sekian. Ini kan surga berapa, masih mahal surga. Jangan totalan jumlah amal, mutunya. Nah, agar kita bermotivasi tetap berkebaikan meskipun dengan miskolah alat untuk itu minim. Ibaratnya satu sedekah jangan nunggu kaya gitu maksudnya. Ini infak jangan nunggu kaya. Nunggu kan belum pasti. Sekarang aja semampunya apa.
semampunya apa. Ini salah satu dari isyarat Allah. Namanya mithqala dzarratin khairan yarah. Sebelum diakhiri, barangkali dari materi singkat kali ini ada yang tanyakan tentang hikmah dari isyarat Allah yang berbunyi faman mithqala dzarratin khairan yarah. Bahwa amalan yang paling adalah yang mithqala dzarratin, yakni yang seringan anak semut hitam di batu yang hitam di kegelapan malam. Jadi serahasianya amal itu mutu di sini. Mari berusaha amal itu serahasia mungkin, serahasia mungkin dan seringan mungkin. Milih ringan-ringan aja. Kalau milih yang berat-berat, nanti khawatir pesimis, mengerjakan merasa gagal, merasa nggak mampu. Ringan aja tapi mutu. Ringan aja tapi mutu. Ya Allah, saya ingin baca Quran. Sudah, baca semampunya. Entah selembar, setengah halaman. Jangan bernafsu. Saya ingin satu hari ini masakan diri nih, 1 juz. Malah nggak kata. Kalau berani seperti itu. Ingat ya, nanti di situ goda kita bukan supaya kita jangan berbuat amalan, justru menunggangi supaya nafsu kita itu menunggangi amalan gitu di situ. Modusnya paling halus iblis itu. Paling halus modusnya. Nah ini, mari mulai sekarang kita berbuat khairan itu nggak usah milih-milih. Kalau ada amal yang ringan kerjakan. Mumpung di dunia, mumpung belum ada timbangan, hanya ada. Demikian singkat materi ini, semoga bermanfaat. Kita sedang ibadah dan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.